Untuk penyetelan katup, maka posisinya tolong dilihat dulu untuk posisi tanda topnya terletak pada bagian puli dan disearahkan dengan pada bagian puli fan belnya. Jadi yang satu titik topnya ada di bagian blok yang jadi satu dengan cover, kemudian dicek pada bagian pulinya. Kita geser. Untuk mengetahui tandanya, gunakan posisi katup in setelah masuk, kemudian keluar. Sebelum katup X masuk, maka posisi silinder 1 untuk top 1 dia pada posisi tersebut. Kita contohkan. Kalau memutar, perhatikan posisi katup in-nya. Jadi yang tangan kanan untuk memutar, tangan kirinya sambil melihat posisi katup in-nya, apakah sudah betul atau belum. Nah, untuk mempermudah prosesi ini, silahkan nanti kalian sesuaikan pada posisi masing-masing kendaraan, karena masing posisi kendaraan mempunyai letak puli yang ada ditutup sama cover, atau kalau dia menggunakan tipe timing belt, maka biasanya posisi pulinya sama posisi topnya letaknya ada pada bagian tutup timing atas. Kita tepatkan dulu posisi tandanya. Agak berat ya, sehingga nanti kalau memutar gunakan safety, jangan sampai tangannya terjepit atau tangannya menyentuh kisi-kisi radiator, karena bisa berbahaya. Nah, ternyata terlewat. Nah, ini sudah ada tanda stripnya. Masih panjang. Oke, sudah sampai pada strip posisi top, ditandai dengan tanda strip awal sebelum top 1, tanda strip 2 untuk posisi top, dan tanda posisi akhir. Pada beberapa kendaraan hanya dilengkapi dengan hanya satu tanda saja, berarti dia menunjukkan bahwa dia posisinya top. Kalau dilengkapi dengan tanda yang banyak, maka tanda yang pertama itu digunakan untuk awal penginjeksian. Tanda yang terakhir berarti digunakan untuk pemaju tanda bahan bakar. Untuk pemaju bahan bakar nanti menggunakan alat yang dilengkapi khusus dengan dimasukkan ke pipa tekanan nomor 1. Kemudian kita menggunakan timing leg khusus, kita lihat tandanya apakah tepat atau tidak. Kita cek dulu, dia harus free play. Oke, ternyata dia adalah top 4. Silahkan dilihat, kalau top 4 akan berbunyi seperti ini. Posisi yang disetel hampir sama dengan mesin bensin. Kalau posisi top 4, maka posisinya X, dilihat X, katup X harus sama dengan exhaust manifold. In, dapat in dapat in. Satu lagi adalah X. Untuk besar celah katupnya disesuaikan dengan standar spesifikasi masing-masing mesin. Contoh pada mesin Panther di sini, maka dia besar celah katupnya sekitar 0,4. Dia harus cek nanti menggunakan filler celah di bagian sini, masukkan fillernya ke sini, setel pada bagian sini, kendorkan mur penguncinya, kemudian kamu setel ke arah sana atau ke arah sana.
Kalau ke arah sana maka dia semakin mepet, kalau searah sana maka dia semakin kendur. Kemudian untuk top satunya, maka setelah kita cek di putaran ini ternyata dia top 4. Kalau nanti ingin top 1 maka diputar sekali putaran lagi sampai ketemu tanda lagi, maka dia akan berubah ke top 1. Jangan lupa setelah kalian melakukan penyetelan katup, misalkan kamu setel top 1, kemudian dilanjut satu putaran lagi ke top 4. Setelah itu selesai, maka dicek dulu. Jangan terburu-buru untuk ditutup. Dicek dulu, kita putar lagi satu putaran lagi, top satunya berubah atau tidak. Kalau kamu setel ternyata dia berubah, maka terdapat kemungkinan aus pada bagian tapetnya. Di bagian bawah pusrod di sini ada tapet yang berhubungan dengan penggerak noken as, itu mungkin sudah aus. Nah, sehingga khusus untuk penyetelan katup di sini tolong diperhatikan setelah dicek, setelah selesai kita cek uji kinerjanya dulu apakah berubah atau tidak. Itu yang krusial untuk dalam penyetelan katup. Kemudian setelah penyetelan katup selesai, kemudian nanti kita bleeding. Kita cek uji dulu untuk tekanan bahan bakarnya, apakah dia bahan bakarnya nyemprotnya secara seimbang atau tidak, dengan cara kita buka lock pengunci atau mur pengunci pada bagian injektor. Kita buka semua, kemudian mesin kita starter, nanti dia akan muncrat atau keluar bahan bakarnya. Dengan kalian perhatikan, maka nanti kalian bisa melihat mana yang paling lemah dan mana yang paling tinggi. Seandainya nanti ada yang lemah, maka kalian bisa melihat dulu pada bagian yang berhubungan dengan bagian atas, atau nanti kita bisa juga bleeding lewat bawah. Nanti kita cek dulu untuk delivery valve-nya ada di bodi sebelah sini. Apakah persinggungannya ada yang tidak normal atau tidak. Biasanya kalau bos pump itu 10 tahun tidak pernah dibongkar, maka dudukan pada delivery valve-nya kemungkinan aus itu ada. Kemudian variasi untuk besarnya bahan bakar saat menyemprot hanya diperbolehkan maksimum 10%. Artinya kalau di silinder 1, injektor 1 itu 10 kg sebagai contoh, maka silinder 2 tidak boleh terlalu ekstrim bedanya misalkan 20 kg. Kalau nanti di sini 10, maksimum di sini mungkin hanya 11. Di sini mungkin 9, di sini mungkin 8. Dan paling bagus semuanya harus sama. Tapi misalkan nanti terjadi ada variasi seperti itu, maka bila semakin besar penyimpangannya, maka mesin akan berjalan secara pincang. Kalau pada mesin diesel pincang, maka efek yang terasa, yang pertama, tenaganya akan semakin loyo. Yang kedua, khusus untuk mesin diesel biasanya digunakan pada mesin yang alat berat atau angkut-angkut yang berat, maka dia tenaganya akan berkurang secara drastis. Yang kedua, kalau pada RPM rendah atau stasioner, maka mesin ini akan berjalan secara pincang sehingga nanti getarannya sangat besar. Oke, untuk pengenalan nama komponen dan penyetelan katup dahulu, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu pada prosesi pembongkaran unit pompa.